Hello everyone, my name is Sri Ilmayarti. My official number is AON2210076. On this occasion, I will presentation my segment about translation words. So, first is all. Hajj and Umrah by Muslims are believed as a call from God. Nah, di sini ada sebuah sentence. Jadi translation words-nya adalah Hajj and Umrah by Muslims are believed. Di sini dia sebagai praise dan as a call from God ini dia sebagai complement. Kemudian Hajj and Umrah di sini dia sebagai subjek dan by Muslims di sini sebagai verbnya dan juga independent clause. Kemudian Hajj and Umrah by Muslims are believed. Di sini dia adalah terdapat conjunction, subject, verb, dan complement. Dan ini juga termasuk dalam dependent clause. Kemudian, Hajj and Umrah by Muslims are believed as a call from God. Di sini dia sebagai sentence karena dalam kalimat ini sudah lengkap ada kata kerja, kemudian ada phrase, dan ada conjunction, dan ada complement. Kemudian, Hajj and Umrah di sini dia sebagai teknik borrowing. Kemudian jika kita translate word by word, artinya adalah haji dan umrah oleh umat muslim adalah diyakini sebagai sebuah panggilan dari Tuhan. Nah, jika kita terjemahkan menggunakan translate word by word, di sini dia agak kurang masuk akal. Dan kemudian hasil akhirnya adalah haji dan umrah diyakini sebagai ibadah yang menjadi panggilan suci dari umat muslim. Haji dan umrah diyakini sebagai ibadah yang menjadi panggilan suci dari Tuhan oleh umat muslim. Dan di sini dia terdapat teknik amplifikasi. Di sini terdapat teknik aplikasi yaitu di sini dia ada kalimat terjemahannya haji dan umrah diyakini sebagai ibadah yang menjadi panggilan suci dari Tuhan oleh umat muslim. Dan jika hasil ekuivalennya dan hasil dari teknik amplifikasinya adalah haji dan umrah diyakini sebagai ibadah yang menjadi panggilan suci dari Tuhan. Oke, kita move to ke yang kedua. Thus, this type of workshopping can only be carried out through the involvement of forest forces, both structural and cultural. Nah, thus di sini sebagai praise, kemudian this type of workshopping di sini sebagai subject, can be only be carried out. Di sini dia sebagai verb. Kemudian through the involvement of forest forces, both structural and cultural, di sini dia sebagai dependent clause. Kemudian this type of workshopping can only be carried out through, di sini dia sebagai independent clause. Kemudian can only be carried out di sini dia sebagai ada conjunction, subject, verb, dan complement. Jadi sudah lengkap. Dan kemudian dari semua kalimat tadi itu merupakan satu contoh dari sentence. Kemudian jika kita terjemahkan menggunakan metode word by word, jika kita terjemahkan kata per kata adalah thus di sini sebagai dengan demikian, this artinya ini, type tipe of dari workshopping menyumbang, can bisa only hanya, be menjadi, very setelah membawa, out keluar, kemudian through menyeluruh, the itu involvement artinya keterlibatan, of dari forest bermacam-macam, forces kekuatan, kedua both adalah keduanya, structural artinya adalah struktur, and artinya dan cultural artinya kultural. Nah, di sini can only be carried out, di sini terjadi bisa kita menggunakan teknik modulasi, kemudian struktur dan kultural di sini bisa menggunakan teknik borrowing. Kemudian transposition, adjusting the word order for smoother sentence structure in Indonesian. Maka arti dari keseluruhan adalah dengan demikian
peribadatan ini hanya dilakukan melalui keterlibatan berbagai kekuatan, baik struktural dan maupun kultural. Nah, di sini ada terjadi teknik amplifikasi, yang dimana dengan demikian jenis peribadatan ini, nah jadi itu dalam teknik implikasi artinya adalah oleh karena itu jenis ibadah ini, nah maka sini terjadi ada perubahan kalimat tetapi meaningnya tetap sama. Kemudian di sini ada berbagai kekuatan baik struktural maupun kultural. Di sini terjadi teknik ekuivalen yang artinya adalah berbagai kekuatan yang bersifat struktural dan maupun kultural. Maka hasil akhirnya adalah oleh karena itu jenis ibadah ini hanya dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai kekuatan baik bersifat struktural dan kultural. Oke, yang ketiga, religious rituals which involve many things. Hajj and Umrah have given birth to various opportunities for social, cultural meanings and practice. Okay, as a religious rituals which involve many things, di sini adalah dia sebagai phrase, kemudian dia juga menjadi dependent clause. Hajj and Umrah merupakan sebagai subjek, have given birth to sebagai verb, various opportunities for social, cultural meanings and practice. Di sini dia menjadi komplement atau pelengkap. Kemudian dia juga menjadi conjunction, subjek, verb, dan complement. Sini ya guys. Oke, jadi kita dari kalimat yang saya ucapkan tadi itu merupakan suatu jenis dari sentence dan arti perkataannya adalah as sebagai, religious sebagai keagamaan, rituals artinya ritual, which artinya yang, involve artinya terlibat, many banyak, things artinya hal-hal, hajj artinya haji, and artinya dan, umrah artinya umroh. Have artinya mempunyai, given artinya memberikan, birth artinya kelahiran, to artinya untuk, various artinya berbagai, opportunities artinya peluang, for artinya untuk, social cultural artinya sosial budaya, meanings artinya arti, and artinya dan, practice artinya praktik. Dan di sini Hajj and Umroh dia menggunakan teknik borrowing, kemudian artinya adalah arti keseluruhannya itu adalah ritual keagamaan yang melibatkan banyak hal. Haji dan umroh telah melahirkan berbagai peluang pemaknaan dan praktek sosial kultural. Nah, di sini dia menggunakan dua metode, yaitu menggunakan teknik modulasi dan ekuivalen. Maka hasil akhirnya adalah sebagai ritual keagamaan yang melibatkan banyak hal, haji dan umrah telah melahirkan berbagai peluang untuk makna dan praktik sosial budaya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk berikutnya, the success of a person in informing the Hajj and Umrah, even a simple departures cleanliness is interpreted as the God's acceptance or God's call his reach him. Jadi di sini the success of a person in performing the Hajj and Umrah, di sini dia menjadi subjek. Kemudian even a simple the departures clearness, di sini dia menjadi praise dan juga menjadi dependent clause. Is interpreted di sini menjadi verb. Kemudian as the good acceptance or God's call has reached him, di sini dia menjadi complement. Kemudian juga menjadi conjunction, ada subject, verb, dan complement. Kemudian dari keseluruhan kalimat tadi itu merupakan independent clause dan menjadi sentence. Oke, sekarang kita terjemahkan menggunakan metode word by word yang dimana artinya adalah the artinya itu, kemudian success artinya sukses, of artinya dari, us artinya sebuah, person artinya orang, in artinya di dalam, kemudian performing artinya melakukan, the artinya itu, hajj artinya haji, and artinya dan, umrah artinya umroh, even artinya meskipun, as artinya sebagai, simple artinya simple, as artinya sebagai, departures artinya keberangkatan, clearness artinya izin,
Is artinya adalah, interpret artinya terjemahkan, as artinya sebuah, the artinya itu, goods artinya milik Tuhan, acceptance artinya penerimaan, or artinya atau, goods artinya milik, artinya Tuhan, kemudian call artinya panggilan, kemudian has artinya memiliki, reach it artinya dicapai, him artinya dia. So di sini haji dan umroh dia menggunakan teknik borrowing. Kemudian di sini ada amplification, kemudian ada juga transposition yang dimana adalah meskipun sebagai simple, sebagai keberangkatan izin, maka di sini itu terjadi teknik amplifikasi dan transposition. Dan di sini ada terjadi teknik modulasi, artinya yang dimana dia berada di kata adalah terjemahkan sebuah itu milik Tuhan penerimaan. Jadi arti akhirnya adalah keberhasilan seseorang dalam melakukan ibadah haji dan umroh, bahkan sesederhana mendapatkan izin keberangkatan, diartikan sebagai penerimaan dari Tuhan atau panggilan Tuhan telah sampai kepadanya. So, jika kita menggunakan tiga teknik dalam proses translation, yang dimana teknik ekuivalen, modulasi, dan transposition, maka hasil akhirnya adalah kesuksesan seseorang dalam melakukan haji dan umroh diartikan sebagai penerimaan Tuhan atau panggilan Tuhan telah sampai kepadanya, bahkan jika hanya sesederhana mendapatkan izin keberangkatan. Kemudian ayo kita pindah ke slide selanjutnya. On the other hand, Haji and Umroh also provide promising economic opportunities. Nah, on the other hand, Haji and Umroh di sini sebagai praise dan Haji and Umroh sebagai subjek, also di sini sebagai komplement atau pelengkap, dan juga also di sini sebagai conjunction, subject, verb, dan complement, provide sebagai verb, promising economic dan opportunities di sini sebagai complement. Maka jika kita gabungkan dari beberapa kalimat tadi, di situ ada conjunction, subject, verb, dan complement. So, kalimat tadi yang saya jelaskan itu merupakan salah satu bentuk sentence yang dimana sudah lengkap ada conjunction, ada subject, verb, dan complement. Jadi jika kita artikan kata per kata, artinya adalah on artinya pada, the artinya itu, lain, other artinya lainnya, hand artinya tangan, hajj artinya haji, and artinya dan, umrah artinya umroh, also artinya juga, provide artinya menyediakan, promising artinya menjanjikan, economic artinya ekonomi, opportunities artinya peluang. Dan hajj and umroh di sini sebagai menggunakan teknik borrowing juga menyediakan, dia menggunakan teknik transposition, kemudian menyajikan ekonomi peluang, di sini dia menggunakan teknik modulasi. Maka hasil akhirnya adalah di sisi lain haji dan umrah juga memberikan peluang ekonomi yang menjanjikan. Nah, jika kita menggunakan teknik ekuivalen, maka hasil akhirnya adalah di sisi lain haji dan umroh juga memberikan peluang ekonomi yang menjanjikan. Oke, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Meanwhile, in several ethnographic studies, religious behavior shows a diversity of form in various places. So, meanwhile, in several ethnographic studies, di sini sebagai praise dan juga dia menjadi dependent clause. Religious behavior di sini sebagai subject, shows menjadi verb, diversity of forms in various places di sini menjadi complement. Dan dari kalimat religious behavior shows diversity of forms in various places di sini menjadi independent clause dan juga terdapat conjunction, subject, verb, dan complement. Jadi kalimat yang saya jelaskan tadi, meanwhile in several ethnographic studies, religious behavior shows diversity of form in various places, itu merupakan suatu bentuk sentence karena sudah memiliki conjunction, subject, verb, dan complement. Kemudian jika kita terjemahkan menggunakan kata per kata, artinya adalah meanwhile artinya sementara itu, in artinya di dalam, several artinya beberapa,
Ethnographic artinya etnografi, studies artinya belajar, religious artinya keagamaan, behavior artinya perilaku, shows artinya menunjukkan, artinya sebuah, diversity artinya keberagaman, of artinya dari, forms artinya formular, in artinya di dalam, various artinya bermacam-macam, places artinya tempat. Maka di sini ada beberapa kata yang menggunakan beberapa teknik, yang dimana etnografi dan belajar menggunakan teknik Browning, keagamaan perilaku menggunakan teknik modulasi, kemudian menunjukkan sebuah keberagaman dari formular menggunakan teknik transposition. Jadi arti akhirnya adalah sementara itu dalam beberapa studi etnografi, perilaku keagamaan menunjukkan keberagaman bentuk di berbagai tempat. Nah, di sini ada beberapa kata yang menggunakan dua metode dalam translation, di mana metode ekuivalen dan modulasi. Nah, maka hasil akhirnya adalah sementara itu dalam beberapa studi etnografis, perilaku keagamaan menunjukkan keberagaman bentuk di berbagai tempat. Hasilnya itu hampir sama, tetapi di sini menggunakan dua teknik, yaitu ekuivalen dan modulasi. Kita pindah ke kalimat yang berikutnya. Some of this religious behavior can be seen as show and social drama. Nah, some of this religious behavior di sini sebagai phrase dan of this religious behavior di sini sebagai subject. Kemudian di sini can be seen di sini sebagai verb, as show and social drama di sini sebagai komplement atau pelengkap. Kemudian can be seen di sini adalah pendekatan ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan perilaku keagamaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Oke, kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. So far, many people are willing to pay a substantial amount of money for religious activities. So far di sini dia adalah praise, many people dia sebagai subjek, are willing to pay dia sebagai verb, a substantial amount of money di sini dia sebagai objek atau komplement, dan many people are willing to pay a substantial amount of money for religious activities di sini dia sebagai independent clause, dan so far many people are willing to pay a substantial amount of money for religious activities di sini dia sebagai sentence. Dan jika kita artikan menggunakan metode kata per kata, so artinya jadi, far artinya jauh, many artinya banyak, people artinya orang, are artinya adalah, willing artinya bersedia, to artinya untuk, pay membayar, sebuah, substantial artinya jumlah, amount artinya uang, for untuk, religious artinya keagamaan, activities kegiatan. Nah, di sini ada dua kata yang menggunakan teknik Browning, yaitu adalah keagamaan dan kegiatan. Maka hasil akhirnya adalah sejauh ini banyak orang yang bersedia membayar sejumlah besar uang untuk kegiatan keagamaan. Kemudian di sini saya menggunakan dua teknik, yaitu teknik transposisi dan ekuivalen. Yaitu hasil akhirnya adalah sejauh ini banyak orang yang bersedia membayar sejumlah besar uang untuk aktivitas keagamaan. So I think that's all from me. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.